Hello, welcome back bros. Balik lagi di channel Hobby Brothers. Di video kali ini kita akan unboxing dan review SH Figuarts Shinkocho Seiho Shadow Moon. Bagaimana untuk kualitas Shadow Moon sendiri di seri Shinkocho Seiho? Tanpa lama-lama lagi, mari kita cek di video kali ini. Shadow Moon adalah seorang antagonis di seri Kamen Rider Black dan Black RX, di mana dia asalnya adalah seorang manusia yang merupakan saudara angkat dari sang karakter utama, yaitu Kotaro Minami. Shadow-sama. Untuk figur SH Figuarts-nya sendiri, ini merupakan rilisan seri atau versi yang ketiga setelah seri yang pertama atau versi yang pertama dirilis di tahun 2011, lalu renewal di tahun 2015, dan di tahun 2021 keluarlah seri yang terbaru atau versi yang terbaru, yaitu Shinkocho Seiho. Kita mulai dari bagian kepala. Bisa kita lihat untuk detailing, lining serta sculpt dari helm Shadow Moon cukup bagus dan detail. Compound eyes yang berwarna hijau terang jadi ciri khas Shadow Moon, juga sangat detail. Untuk tanduknya sendiri tipe-tipe tanduk yang keras dan fix ya. Untuk lining di sekitar area mata hingga ke belakang juga cukup bagus. Kalau diperhatikan ada tonjolan ya di helm bagian kanan dan kiri. Untuk bagian dada sendiri kita bisa lihat detailingnya juga sudah cukup detail dengan aksen atau corak-corak seperti baju zira besi ya, lebih detail daripada seri renewal yang terdahulu. Menariknya adalah di balik shoulder pad ini, jika dibuka seperti ini, bisa kita perhatikan ada lapisan karet ya di dalamnya, mirip seperti yang dimiliki oleh SH Figuarts Shinkocho Seiho Kamen Rider Black. Begitu pula di sekitar area lengan, detail-detail lempengan berwarna silver juga cukup detail. Lalu semacam tanduk di bagian siku juga sculptnya sudah cukup baik ya. Detail cat yang juga rapi di bagian sekitar telapak tangan bisa kita lihat juga. Di bagian belt bisa kita lihat Kingstone yang berwarna hijau terang, lalu mayoritas warna hitam juga di sekitaran bagian perut dan belt, namun tidak mengurangi detail di sekitar bagian tengah belt ya. Bisa kita lihat juga di bagian bawahnya, area perut dan pangkal paha sudah cukup detail dan rapih untuk catnya. Lining-lining yang terlihat di sekitar bagian itu juga sudah lumayan rapi. Di area pangkal paha hingga betis juga agak lebih bulky secara proporsi. Lalu detailingnya juga sudah bagus serta cat yang juga rapi.
Di bagian kaki ya, kita bisa lihat ornamen seperti kaki belalang di bagian belakang tumit kaki. Juga sudah cukup detail di kedua sisi. Lalu untuk bagian telapak kaki kita bisa lihat polos ya untuk coraknya. Secara overall, Shinkocho Seiho Shadow Moon terlihat lebih bulky dan lebih kokoh dibandingkan dengan seri renewal sebelumnya. Untuk aksesoris yang didapat, kita bisa lihat cukup banyak ya. Berikut beberapa macam optional hand untuk Shadow Moon yang kita dapat. Di sini kita juga mendapat sepasang tangan berwarna hitam ya, dimana kita bisa gunakan di SHF Shinkocho Seiho Kamen Rider Black sebagai optional hand untuk memegang Shadow Saber atau mungkin Satan Saber ya yang kita dapatkan di SHF Shadow Moon ini. Lalu kita juga mendapatkan pedang kembar Shadow Sabers, dan ini Satan Saber, senjata andalan dari Shadow Moon. Kita bisa lihat detailingnya cukup bagus ya, untuk sculptnya juga. Dan kita mendapatkan part pengganti atau part cadangan untuk bagian torso, di mana perbedaannya untuk part pengganti ini memiliki bahan yang lebih lunak dan lapisan karet ya di bagian yang memiliki artikulasi seperti ini, di mana nanti memungkinkan untuk pergerakan yang lebih luas dibandingkan dengan part bawaan yang memiliki material agak keras. Next, untuk artikulasi sendiri, kita bisa lihat untuk join leher ya. Tidak ada masalah untuk artikulasi, kita bisa dengan nyaman ya menggerakkan join leher ke atas, ke bawah, ke samping, ke kanan ya, dengan ball join head yang dimiliki. So far so good ya untuk join leher. Lalu berikutnya untuk join pangkal lengan ya, dimana yang digunakan sudah memakai butterfly join dengan adanya lapisan karet ya di sekitar pangkal lengan, dan juga di shoulder padnya ada join juga seperti yang tadi kita lihat, memungkinkan untuk pergerakan di join pangkal lengan menjadi semakin leluasa. Di bagian siku sendiri kita bisa lihat meskipun tampak agak seret ya, tapi nyatanya bisa ditekuk hingga lebih dari 90 derajat seperti ini. Di bagian pergelangan tangan untuk artikulasi joinnya juga cukup luas ya. Kita bisa rotasi dengan tidak ada masalah. Lalu untuk join torso ya, di join torso untuk posisi artikulasi membungkuk agak sedikit kaku ya, karena terhalang oleh bagian belt ya. Untuk pergerakan ke samping, ke kanan dan kiri lumayan luas.
Ya, lalu sekarang coba kita ganti part di bagian torso ini dengan part bahan seperti karet ya, di sekitar lapisan untuk join, dan juga di bagian luarnya juga lebih elastis, dimana nantinya lebih memudahkan kita untuk pose lebih luas ya, karena bahannya sendiri yang lebih lunak atau elastis dibandingkan dengan torso bawaan yang lebih keras. Ya, seperti ini kita bisa lihat untuk pose split cukup bagus ya dengan part torso pengganti tadi. I want you to believe. Hold me, lead me, catch me. Want you to Begitu pula dengan bagian pangkal paha juga memiliki pergerakan yang cukup oke. Kita bisa lihat untuk pergerakan ke depan dan ke belakang cukup luas ya. Lalu untuk join di bagian lutut cukup luas ya, bisa kita tekuk hingga 90 derajat lebih seperti ini. Juga kita bisa rotasi ke kanan dan ke kiri seperti ini. Untuk join ankle agak sedikit keras ya, cuman kalau kita coba untuk atur sedikit sebenarnya lumayan oke untuk artikulasinya. Begitu pula untuk join di bagian telapak kaki bagian depan ya. Seperti biasa bisa kita tekuk. Untuk part kaki belalang di belakang juga ada join artikulasinya yang memungkinkan untuk diangkat dan diturunkan ya. Lalu di bagian belakang kaki ya ada gimmick untuk efek berjalan ya, seperti ada pegas. Jika Shadow Moon berjalan, untuk gimmick ini sebetulnya tidak begitu berpengaruh ya. Untuk caranya juga kita bisa manual dengan melepasnya lalu memasangkan kembali dengan kondisi seperti ini, sehingga kita bisa menciptakan untuk adegan atau pose Shadow Moon seperti sedang berjalan ya. Bisa kita atur dengan kita kembalikan lagi ke posisi defaultnya. Secara overall, SHF Shinkocho Shadow Moon ini menurut kami sudah sangat bagus ya. Penyempurnaan dari dua seri terdahulu, begitu semua aspek juga mengalami kemajuan ya, terutama di bagian sculpt, proporsi, paint job, dan yang paling penting adalah join artikulasinya sendiri. SHF Shinkocho Seho Shadow Moon dirilis di bulan Oktober tahun 2021 sebagai rilisan reguler
dimana bandrolnya sekitar 7.500 yen atau untuk harga sekarang berkisar di antara 1 juta hingga 1,2 juta rupiah. Untuk kelebihan figur ini sendiri menurut kami antara lain di penyempurnaan proporsi, detail, paint job, serta join dan artikulasinya sudah cukup bagus peningkatannya. Lalu untuk aksesoris juga kita mendapatkan banyak, include juga aksesoris tangan optional hand dari Kamen Rider Black yang bisa kita pakai untuk memegang senjata. Lalu tidak lupa juga part untuk torsonya ya, yang memiliki versi bahan yang lebih lunak sehingga memungkinkan untuk melakukan pose yang lebih luas di bagian torso. Untuk kekurangan figur ini sendiri ada di beberapa part yang kurang luas pergerakannya, terutama di bagian sendi atau join kaki ya, sehingga agak berhati-hati jika kita ingin menggerakkannya. Lalu ada gimmick-gimmick yang sebenarnya tidak perlu ya di figur ini. Dengan dirilisnya SH Figuarts Shinkucho Seiyuu Demon ini, maka next yang perlu kita tunggu dari seri Kamen Rider Black mungkin adalah form-form dari Kamen Rider Black itu sendiri ya, seperti Black RX, Robo maupun Bio. Ya, demikian untuk video review kita kali ini. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk subscribe channel ini, like, komen, dan share di video ini. Dan sampai jumpa di review kita berikutnya. Hobby forever, bros for life. See ya bro.